Penegak hukum di Indonesia ada 4, ada hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Advokat sendiri seringkali dibuat paradigma yang berbeda-beda antara satu pengacara dengan pengacara lainnya. Ada yang menyebutnya advokat, ada yang menggunakan istilah pengacara, ada yang menggunakan istilah attorney at law. Sebenarnya pada dasarnya hal itu adalah sama. Berdasarkan undang-undang dikatakan menggunakan istilahnya advokat, pada umumnya orang mengatakan pengacara. Yang berbeda adalah selaku konsultan. Apabila Anda seorang konsultan, sifatnya bekerja untuk masyarakat, namun bersifat pencegahan. Di satu sisi, masyarakat selalu berkomentar hal yang mungkin agak cenderung negatif terkait penegak hukum itu sendiri, baik hakim, baik jaksa, baik polisi maupun advokatnya. Advokat sering dikatakan membela yang bayar dan selalu membela dengan kepentingan tertentu. Di satu sisi, hal tersebut adalah hal yang dapat dibenarkan terkait subjektivitas, karena setiap pengacara advokat akan secara profesional membela kliennya. Namun bukan karena adanya bayaran semata, namun juga bekerja berdasarkan fakta hukum yang ada. Apakah kebenaran atau keadilan itu selalu dapat dibuktikan melalui hukum? Belum tentu jawabannya. Karena semua berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap individu maupun dari setiap latar belakang pendidikan yang ada. Seringkali hakim dipermasalahkan terkait putusannya yang berpolemik di masyarakat. Membebaskan seseorang yang dianggap publik itu bersalah, namun secara fakta hukum di persidangan hal itu tidak dapat dibuktikan. Lagi-lagi, masyarakat seringkali berpandangan hakimnya memiliki kesalahan dalam memutus, namun lupa bahwa ada peranan jaksa selaku penuntut umum dalam perkara tersebut yang harusnya juga dipertanyakan. Karena pihak atau instansi yang berwenang untuk menuntut dan mendakwa seseorang adalah jaksa. Apabila jaksa tidak dapat membuktikan dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan dituntut olehnya, bukan salah dari hakimnya dalam mempertimbangkan hukumnya, namun jaksa yang belum dapat membuktikan dan meyakinkan seorang hakim ataupun majelis hakim di dalam perkara tersebut. Masyarakat seringkali juga mempertanyakan pada kasus-kasus besar terkait benar atau tidaknya suatu perbuatan. Namun yang dilihat dari kacamata hanya secara sosiologinya saja, tidak pada fakta hukum yang terjadi. Fakta hukum di persidangan seakan-akan hanya sebuah adegan yang dipertontonkan, namun masyarakat tidak diberikan edukasi terhadap hukum itu sendiri. Aturannya seperti apa, cara pembuktiannya seperti apa, itu yang akhirnya membuat publik beropini bisa menjadi bias dalam menanggapi satu permasalahan hukum yang ada. Misalkan kita contoh, mungkin kurang lebih 10 tahun lalu, itu adalah satu perkara pembunuhan, di mana seseorang kehilangan nyawanya dikarenakan meminum kopi yang diduga berisikan cyanida. Pada fakta hukum yang berkembang, banyak keraguan di sisi publik. Pada tiap hari persidangan, ketika sidang itu dipertontonkan secara live setiap harinya. Mengapa demikian? Karena masyarakatnya belum memiliki atau belum diedukasi dengan baik terkait hukum maupun cara bersidang itu sendiri. Jaksa akan menyodorkan bukti atau alat bukti yang bersifat subjektif dalam hal ini untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan atau dituntut olehnya. Sedangkan lawyer pasti akan berseberangan dengan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena lawyer harus profesional dengan fakta hukum yang ada membela kepentingan kliennya. Bukan karena dia hanya dibayar atau mendapatkan honorarium, namun juga melihat fakta hukum yang diberikan oleh kliennya. Apakah hal tersebut salah? Apabila hal tersebut dilakukan berdasarkan kode etik, tentunya itu sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Namun apabila terdakwa tersebut bisa bebas karena bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukumnya, bukan karena fakta hukumnya yang menyimpang, namun jaksa belum dapat membuktikan perbuatan yang didakwa dari alat bukti yang ditunjukkan ataupun tidak dapat meyakinkan hakim dalam melakukan putusannya. Fenomena-fenomena seperti kopi sianida itu sangat menarik sebenarnya. Kalau kita lihat dari kacamata hukum, ada dua sisi koin yang berkembang. Apakah barang bukti ataupun alat yang dijadikan sarana untuk menghilangkan nyawa orang itu sudah benar atau tidak? Sampai detik terakhir, dari pengalaman yang saya sudah lalui, terlalu banyak perbedaan fakta hukum terkait di mana dibelinya alat pembunuhan itu, di berapa jumlah yang ditaruh di dalam sarana kopi yang diminum oleh korban. Dalam hal ini, mungkin menurut masyarakat, saya membela profesi advokat, karena saya adalah seorang advokat. Namun hal tersebut harus kita lihat dari kacamata yang lebih luas. Mengapa demikian? Bayangkan apabila saudara adalah orang yang dituduh membunuh orang lain, namun saudara tidak pernah melakukan hal tersebut. Di satu sisi, kita juga perlu mempertimbangkan apakah korban kehilangan nyawanya karena dihilangkan nyawanya oleh orang lain dengan sengaja, dan dengan apa dia kehilangan nyawanya. Itu hal yang terpenting.